Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Sulandro akan mempresentasikan materi perkuliahan kedua untuk mata kuliah statistika dan probabilitas. Yang kurang lebih akan saya tampilkan di slide sebagai berikut. Pada perkuliahan kedua ini, saya akan mengusung topik perkuliahan mengenai konsep dasar teknik penarikan data sampel. Sebelum masuk ke materi, di sini ada sedikit motivasi yang disampaikan oleh Neil Armstrong bahwa suatu langkah kecil yang dilakukan oleh manusia itu akan berubah menjadi sebuah langkah besar untuk manusia lainnya. Yang kurang lebih sama seperti visi slogan yang dipakai Nusa Putra itu Little Step for White Nation. Di dalam perkuliahan konsep dasar teknik penarikan sampel ini, secara definisi penarikan sampel sendiri itu suatu cara pengumpulan data kalau hanya sebagian dari elemen populasi atau sampel yang diselidikinya. Tujuan dari materi perkuliahan kali ini itu untuk memperoleh keterangan mengenai populasi dengan mengamati hanya sebagian data saja dari populasi dan memberikan pedoman untuk memilih sampel yang mewakili populasi dengan biaya minimum. Prosedur pemilihan atau penarikan sampel ini dilakukan secara random, yang merupakan metode ini guna untuk memilih sampel dari populasi di mana setiap unsur di dalam populasi tersebut selalu memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih. Cara konsep dasar penarikan data sampel dibagi menjadi dua, yaitu secara kerangka frame atau unit sampel yang kurang lebih dapat dibaca di dalam materi yang akan saya lampirkan di linknya. Nah, di sini masuk ke topik utamanya itu mengenai data sampel. Di sini yang pertama saya mau ngajak teman-teman dari kelas 1 ini untuk belajar mengenai sampel acak sederhana atau bisa disebut sebagai simple random sample. Itu merupakan sebuah pengambilan sejumlah data N atau data sampel dari populasi yang terdiri hingga N, di mana setiap kemungkinan sampel yang berukuran N tadi mempunyai probabilitas atau pendugaan yang sama untuk diseleksi. Syaratnya untuk melakukan sampel acak sederhana ini, SAS atau juga sering disebut SRS, ini memiliki syarat kurang lebih ada dua. Yang pertama itu teknik ini digunakan jika elemen populasi bersifat homogen, sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel yang dapat mewakili populasi. Sedangkan yang kedua itu dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Nah, di sini saya menyampaikan langkah-langkah penyusunan di Microsoft Excel yang nanti akan saya tampilkan di aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, di sini ada sebuah tugas atau kasus yang harus teman-teman pecahkan, yaitu sebuah kuis di acara TV akan mengadakan pengundian seorang pemenang. Pada acara tersebut diikuti oleh 10 siswa. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kurang lebih yang pertama kita masukkan yaitu di sini ada kata-kata peserta atau menjadi populasinya. Populasi di sini dengan judul peserta yang mengikuti acara pengundian kuis yang ada di acara televisi. Dan di sini terdapat 10 siswa yang menjadi peserta di dalam kuis yang tersedia di dalam kasus kali ini. Dari 10 peserta ini menjadi suatu populasi dalam penarikan sampel data ini. Selanjutnya, yang dibutuhkan itu hanya satu pemenang, di mana di dalam pemenang ini pastinya nanti akan diacak dalam pemilihan pemenangnya siapa. Nah, di sini setelah saya membuatkan populasinya mulai dari siswa 1 sampai siswa 10, karena tadi ada 10 siswa, saya membuat bantuan
tool yang bisa teman-teman akses dengan cara menulisnya yaitu sama dengan RAND dalam tanda kurung buka dan tutup, gitu aja langsung teman-teman enter. Nah, setelah teman-teman enter, yang paling atas bisa teman-teman tarik ke bawah sampai ke data 10 siswa ini. Nanti akan hasilnya secara acak juga karena RAND ini merupakan data random atau acak. Nah, setelah adanya bantuan tool dari formula random ini, teman-teman baru bisa untuk menentukan siapa pemenangnya dalam acara pengundian kuis yang ada di TV tersebut. Caranya dengan memasukkan formula sama dengan indeks dalam kurung data ininya, referensinya, yaitu data populasinya dari siswa 1 sampai siswa 10. Jadi contoh di sini sama dengan indeks dalam kurung, indeks dalam kurung referensinya ini titik koma atau koma saja silahkan, terus masukkan blank dalam kurung juga lagi, yaitu tuh random yang pertama karena kita memerlukan pertama. Ini terserah bebas mau yang pertama, kedua, atau yang 10 itu bebas. Tapi di sini saya akan mengambil yang pertama. Selanjutnya kok titik koma lagi, terus data ini lagi, tutup. Ini 2 kali. Sorry, di sini ada kesalahan. Ini harusnya yang B, bukan yang data untuk nge-rankingnya. Di sini secara acak bahwa dari data ini bahwa siswa yang kedua lah yang mendapatkan status pemenang di dalam undian kuis ini. Dan hasilnya ternyata tidak selalu stabil. Saat kita klik lagi dan kita enter, hasilnya bakal berubah. Tidak selalu peserta atau siswa keduanya yang memenangkannya. Tapi untuk cara singkatnya seperti itu. Kembali ke materi, itu mulai dari jalankan Microsoft Excel-nya, susun data yang akan diolahnya, pada kolom baris A1 masukkan tugas yang akan diolahnya atau soal tadi atau kasusnya tadi. Dan tahap selanjutnya yaitu pada kolom baris A2 itu dimasukkan peserta atau populasi seperti yang saya sampaikan tadi, dan di kolom A3 itu sebagai daftar peserta atau populasinya, itu mulai dari siswa 1 sampai siswa 10. Tahap selanjutnya di B2 itu bisa diakses dengan sebagai parameter randomnya dibuatkan rumus sama dengan RAND dalam tanda buka kurung dan tutup kurung, gitu saja tanpa tanda petik. Selanjutnya di copy ke bawah sampai dengan urutan populasinya, dan tahap terakhirnya itu di kolom C3 itu C2 harusnya C3, sorry ini ada typo. C3 itu dimasukkan keterangan indeks tadi kolom yang depan sebagai referensinya, nama-nama populasinya, terus titik koma rank, terus mau dipilih parameter random yang mana itu bebas, dan titik koma lagi baru ke ini total dari parameternya. Nanti akan diperolehkan seperti yang ada di file Excel tadi. Dan di sini sebagai contoh latihannya, di contoh satunya itu di sebuah kota S terdapat N, yaitu populasi yang terdiri dari 30 SMA yang tersebar di seluruh daerah pada kota S tersebut, di mana hanya 5 SMA yang akan dipilih secara acak. Dan buatkan tabel bilangan acak yang menentukan nama yang akan dimasukkan ke dalam N5 tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti yang tadi, bikin populasinya, jadi populasi itu kode SMA, SMA yang 1 sampai 30.
Setelah itu kita random di kolom B-nya dengan sama seperti tadi RAND, tanda buka dan tutup kurung. Setelah itu enter dan tarik ke sampai 30 SMA tadi. Setelah itu di sampingnya masukkan indeks sama seperti tadi, referensinya yang depan. Terus habis rank, pilih salah satu, kemudian baru ke semua yang ada di kolom B. Setelah itu tarik ke bawah sejumlah 5 data yang ingin diinginkannya. Selanjutnya di situ ada latihan kedua, khususnya sama, masih dengan tool yang sama, namun dengan pembahasan yang berbeda. Di sini terdapat suatu jurusan yang terdapat 300 mahasiswa sebagai populasinya, yang akan dipilih secara acak sebanyak 20 mahasiswa. Nah, maka lebih nanti akan seperti yang ada di sheet 2 ini. Nah, di sini bisa dianggap saja mahasiswa ini sebagai mahasiswa yang akan mendapatkan undian kegiatan contohnya. Nah, nanti tinggal dimasukkan seperti tadi populasinya sampai 300 mahasiswa. Setelah itu masukkan tadi randomnya dan tarik ke bawah sebanyak 300 mahasiswa tadi, dan di selanjutnya itu sama indeks referensinya itu yang mahasiswa 1 sampai 300, terus rank, parameternya mau yang mana, yang pertama tuh yang lainnya terserah, dan baru titik koma ke semua parameter randomnya tadi. Maka akan otomatis merubah data acak ini. Di sini saya menerapkan mata kuliah ini langsung terhadap Microsoft Excel, jadi biar memudahkan teman-teman mahasiswa, khususnya di kelas 1 ini, agar mudah memahami perkuliahannya. Jika memang nanti ada yang berkenan atau mempunyai niat untuk belajar secara manual, silahkan, nanti akan saya bantu cara manualnya. Selanjutnya di sini ada pendugaan atau probabilitasnya secara rata-rata terhadap populasi untuk sampel acak yang ada di atas. Nah, untuk pendugaan di sini ada banyak rumus. Untuk pendugaannya sendiri itu atau bisa disebut X bar atau rata-rata, X rata-rata, itu dengan cara menjumlahkan data-data yang telah terpilih tadi, terus dikurangi dengan jumlah data yang ada. Jadi contoh tadi kalau yang di perhitungan sebelumnya yang ini yang 300 mahasiswa hanya dipilih 20 mahasiswa. Jadi hasil dari 20 mahasiswa ini dijumlahkan, nantinya dibagi dengan jumlah mahasiswa yaitu yang 20. Nanti akan saya kasih kasus yang berbeda. Nah, selanjutnya ada galat baku. Galat baku ini disimbol dengan S kuadrat, di mana rumusnya itu N, yaitu tadi contohnya 20, kali delta X kuadrat I. Jadi dari nilai-nilai tadi yang 20 data mahasiswa tadi dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan, dikalikan dengan N tadi yang 20, dikurangi. Di sini baru delta dari nilai yang ada dari 20 data mahasiswa tadi. Angka delta ini sama delta ini berbeda. Kalau ini hasil dari 20 mahasiswa tadi dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Kalau ini dijumlahkan baru dikuadratkan. Nanti hasilnya pasti akan berbeda. Selanjutnya dibagi dengan N, yaitu 20 tadi dikali 20 dikurangi 1. Untuk varian tanpa pengembalian itu rumusnya N besar atau populasi dikurangi jumlah data dibagi populasi lagi, dan untuk varian untuk pengembalian itu S kuadrat dibagi jumlah datanya, atau galat baku dibagi jumlah datanya. Nah, untuk batas kesalahan pendugaan itu kurang lebih rumusnya seperti ini. X kuadrat yang tadi probabilitas rata-ratanya dikurangi atau dijumlahkan dengan 2 kali variansnya. Di sini maksudnya ini varians, simbol dari angka varians, di mana nilai kesalahan pendugaan di sini digunakan sebagai batasan yang dianggap benar dalam menentukan rata-rata probabilitasnya. Nah, di sini ada contoh kasusnya kurang lebih seperti ini, bahwa berikut ada sampel 5 acak sebanyak N jumlah data 15 yang menyatakan bahwa
nilai 15 ini merupakan nilai mahasiswa, di mana total populasi mahasiswanya itu ada 50 mahasiswa, dan dugalah rata-rata dan batasan kesalahan pendugaannya. Di dalam Excel sudah saya lampirkan juga perhitungannya. Di sini saya ngambil nilai dari 100 sampai 50 secara berurutan. Ini jumlah totalnya ada 50 data. Selanjutnya sama masih tadi menggunakan formulasi random, yaitu sama dengan RAND, tanda buka dan tutup kurung, enter, dan tarik ke sebanyak 50 nilai mahasiswa tadi. Selanjutnya di sini masuk ke indeks, sama seperti yang tahap sebelumnya, untuk memilih secara acak nilai 15 mahasiswa dari 50 nilai tadi. Nah, di sini ikut nilai rata-ratanya. Di sini saya langsung menggunakan formulasi atau fungsi sama dengan average atau rata-rata dari tabel ini yang saya cetak kuning ini. Jadi rata-rata dari pendugaan nilai atau acakan nilai dari 50 mahasiswa tadi. Ini saat ini 73,25, tapi saat di enter hasilnya pasti akan berubah lagi. Nah, setelah pendugaan tadi, selanjutnya saya menghitung galat baku. Galat baku kurang lebih seperti rumusnya dari tadi yang di file PowerPoint-nya. Ini sudah saya susunkan, tinggal yang depan, ini jumlah datanya, 15 tadi, N-nya. Nah, untuk yang depan kan jumlah atau delta X kuadrat I. Nah, yang dimana saya tadi menyebutkan bahwa untuk delta X kuadrat I ini menyatakan bahwa jumlah dari angka ini, nilai yang secara acak tadi dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi nilai yang 52 dikuadratkan menjadi 704, dan ke bawahnya nanti di total secara otomatis. Di sini saya menggunakan menu sum, terus dikurangi dengan sum yang depannya, atau sama dengan sum yang digunakan untuk pendugaan rata-rata tadi. Baru dibagi dengan jumlah data dikali jumlah data min 1. Hasilnya akan berubah juga nanti. Setiap aktivitas pengeklikan di formula akan menghasilkan hasil data yang berbeda-beda. Untuk variannya, untuk yang tambah pengembalian berarti tadi N besar dikurangi 1 dibagi N besar lagi. Dan untuk variansi pengembalian itu rumusnya S kuadrat dibagi dengan N. S kuadrat tadi ini yang di atas ini, N yang tetap yang ini. Nah, terus ke batasan di sini yang di depan ini untuk yang penjumlahan. Jadi X bar tadi dikurangi ditambah dengan 2 kali S kuadrat tadi, dengan varians pengembalian. Untuk yang di depan ini yang positifnya. Ini yang negatif. Akan menghasilkan angka seperti ini. Setelah kita cross check di sini saat tanpa pengembalian hasilnya itu kalau diposisikan 78 dan diindikasikan itu 76, dan hasil nilai rata-ratanya yaitu 77. Berarti angka 77 ini berada di antara 78 sampai 76 ini. Sedangkan untuk yang varians pengembalian itu juga variannya dari 93 sampai 61. Angka 77 juga berada di antara 93 dengan 61 tersebut. Oke, mungkin itu untuk materi perkuliahannya, dan ini untuk tugas perkuliahannya cukup teman-teman untuk menirunya dari latihan contoh 1 dan contoh 3 saja. Nah, buatkan dalam kedua tugas ini ke dalam satu file Excel yang nanti akan teman-teman kumpulkan ke linknya. Oke, terima kasih. Mungkin segitu dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi kontak-kontak saya. Dari Taufiq Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.